Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa warasatul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mau beranjak ke hadis yang kedua, hadis yang baru. Setelah kita memahami, merenungkan hadis yang pertama, betapa besar sekali nilai agama yang ada pada diri manusia, yaitu digambarkan dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Karena itu silakan untuk melihat-lihat lagi, memperhatikan lagi pembahasan hadis yang pertama, yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu silakan untuk diperhatikan kembali, direnungan kembali. Saat ini kita beranjak kepada hadis yang kedua. Nah, saya perlihatkan kitabnya ya. Nah, ini cetakannya, ini adalah cetakan yang pertama yang saya ketahui. Kitab Min Kunuj As-Sunnah karangan Imam Ali As-Sobuni. Nah, demikian pula ada juga cetakannya yang lebih bagus lagi, warna kuning, tetapi isinya juga sama. Baik, hadis yang kedua ini seperti biasa bahwasanya Imam Ali As-Sobuni sebelum mencantumkan hadis akan memberikan judulnya. Apa sih judulnya? As-su'ada'u fil akhirati. Orang-orang yang berbahagia di akhirat. Jadi itu hadis apa judulnya? Artinya judul ini akan memberikan gambaran terhadap hadis yang akan kita bahas. As-su'ada'u fil akhirah. Orang-orang yang bahagia di akhirat. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi. 7 orang, 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah pada naungannya, yauma la dhilla illa dhilluhu. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini kata Nabi ada 7 kelompok. Ada 7 orang, di mana 7 orang ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Mendengar pembukaan hadis ini, apakah kita termasuk dari 7 kelompok ini? Karena itu kita ketahui dulu, yang mana sih yang termasuk kepada 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adilun, imam yang adil. Barangkali ini yang disebut dengan imam yang adil bisa menjadi imam secara menyeluruh, yaitu al-imamul a'zam, imam yang sangat besar. Kalaulah dia itu adil, maka termasuk kepada apa yang Nabi sabdakan, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjadi pemimpin di rumah tangga, pemimpin atas satu kelompok, kalaulah adil, itu akan menjadi termasuk kepada yang Allah Subhanahu wa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yaitu imam yang adil. Yang kedua, wasabun nas'afi ibadati rabbih. Yang kedua adalah pemuda yang sibuk dalam beribadah kepada Tuhannya. Tentu saja akan ada perbedaan ketika orang tua ke masjid, demikian pula anak muda ke masjid, akan ada perbedaan pahala padanya. Yang ketiga, warajulun, dan seseorang qalbuhu muta'allaqun fil masajid, hatinya itu berkaitan dengan masjid. Berkaitan dengan masjid hatinya itu. Jadi segala sesuatu yang ada pada masjid itu dibawa keluar.
Karena tidak ada orang yang berani untuk melakukan keburukan itu di masjid. Kalau ada orang yang berani melakukan keburukan di masjid, berarti itu sangat terlalu. Kebiasaannya itu di masjid itu membawa seseorang itu menjadi jujur, membawa seseorang itu menjadi baik karena tidak berani untuk melakukan keburukan. Nah, artinya seseorang yang hatinya itu berkaitan dengan masjid, apa yang menjadi penyebab dari masjid itu segala kebaikan itu senantiasa diamalkan di luar masjid. Itu adalah ungkapan dari seseorang yang hatinya berkaitan dengan masjid, dan nanti akan dibahas satu-satu secara mendalam. Yang keempat, warajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, demikian pula berpisah karena Allah. Jadi dia itu menyatu karena siapa? Bukan yang lain. Bukan karena salah satu di antara mereka memiliki harta, memiliki jabatan, bukan. Tetapi mereka berdua itu menyatu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Yang kelima, warajulun, dan seseorang laki-laki da'athum ra'atun, yang diajak oleh seseorang datu mansibin wa jamalin, yang memiliki kedudukan, cantik. Untuk apa? Melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zina. Maka seseorang itu mengatakan faqala inni akhafullah. Dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Yang keenam adalah seseorang yang bersedekah fa akhfaha. Lalu dia itu bersedekahnya itu secara sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lamu simaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Apa sih maksudnya? Jadi orang-orang yang terdekat pun tidak tahu bahwa orang tersebut suka infak, karena kebanyakan berkaitan dengan infak itu ingin terlihat. Sedangkan seseorang yang bersedekah yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bersedekah yang secara sembunyi-sembunyi, yang disamarkan sehingga orang-orang terdekat pun tidak tahu. Yang ketujuh adalah warajulun dzakarallaha khalian, seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan menyendiri, fafadat ainahu, lalu kedua matanya itu menjatuhkan air mata. Maka inilah 7 orang yang dinyatakan berbahagia di akhirat. Mudah-mudahan dari ketujuh kelompok ini kita termasuk padanya. Jika kita tidak mampu menjadi imam yang adil, jadikanlah kita menjadi seseorang yang sibuk, anak muda yang sibuk dalam beribadah kepada Allah. Jika tidak mampu, jadilah seseorang yang hatinya itu senantiasa berkaitan dengan masjid. Kalau tidak mampu, kita menjadikan diri ini menyatu dengan orang lain karena Allah, demikian pula bersatu pun karena Allah, berpisah pun karena Allah. Kalau tidak mampu, jadilah seseorang yang kuat ketika digoda oleh seseorang perempuan yang cantik, yang berpangkat. Dia mengatakan, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jika kita tidak mampu, maka jadilah seseorang yang bersedekah, yang dia tersebut menyembunyikan sedekahnya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita termasuk kepada seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan menyendiri, lalu kedua matanya itu menjatuhkan air matanya. Pokoknya dalam 7 kelompok ini jangan sampai kita tidak termasuk padanya. Demikianlah hadis yang kedua, yaitu judulnya orang-orang yang berbahagia di akhirat. Insyaallah di kemudian hari kita akan menjelaskan hadis ini secara lafaz. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, demikian pula keafiatan. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.